sudah mendahului kita masuk ke dalam kerajaan kemuliaan Bapa, supaya kita semua sebagai anggota-anggota tubuhnya dapat hidup dalam harapan. Sekaligus juga akan hidup bersama Dia untuk selama-lamanya, karena Yesus Kristus sudah masuk ke dalam tempat kudus di surga untuk selama-lamanya. Maka Ia tanpa henti-hentinya bertindak sebagai pengantara yang senantiasa mencurahkan Roh Kudus ke atas kita. Marilah bersama-sama dengan kerendahan hati dan penuh dengan ucapan syukur, kita menaikkan pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 106 ayat 1-2, Sion Cepat. Bapa kami surga, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada saat itu Tuhan, kami mau pakai waktu ini untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ada dalam kami, dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Amin. Salam buat kita semua. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang berkati oleh Yesus Kristus, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini adalah momen peristiwa bagi umat Kristen yang ada seluruh dunia, bagaimana kita akan memahami arti dan tujuan dari kenaikan Tuhan Yesus dalam keyakinan kita, dalam iman kita, dalam memahami segala sesuatu yang kita pahami dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang berkati oleh Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Dari kitab Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah yang ikuti ibadah pada saat ini, kita akan mengikuti. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yang ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur."
Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, di sini saya memberikan penekanan di ayat 53 ketika Yesus naik ke surga, apa yang murid-murid Yesus lakukan pada saat itu. Dikatakan di sana mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini saya memberikan tema pada ibadat kenaikan Tuhan Yesus. Yesus dipermuliakan oleh Allah. Yesus dipermuliakan oleh Allah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memahami tentang kenaikan Yesus, Bapak Ibu, ini peristiwa 40 hari setelah kebangkitan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika hari Paskah, kita hitung 40 hari sampai pada hari ini merupakan peristiwa 40 hari setelah kebangkitan Yesus pada saat itu, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, di dalam peristiwa kenaikan Yesus dan setelah Yesus bangkit, Bapak Ibu, ada 11 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak pada saat itu. Jadi kalau kita mengikuti pembacaan Alkitab kita, baik dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Bapak Ibu, di sana kita akan menemukan ada 11 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak pada saat itu. Arti dalam penampakan Yesus kepada orang-orang banyak pada saat itu, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Yesus ingin mau menunjukkan tujuan, arti, misi dalam perjalanan pelayanan Yesus, Bapak Ibu. Jadi Yesus bukan hanya mati, tapi dia menunjukkan bahwa kebangkitannya memiliki arti yang besar bagi keselamatan bagi banyak orang, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku, kebanyakan gereja dan orang Kristen begitu kurang antusias merayakan hari kenaikan dibandingkan dengan merayakan Natal Paskah, Bapak Ibu. Bahkan ada jemaat yang lupa, Bapak Ibu, terhadap hari kenaikan. Lalu orang memahami, mereka pakai rapi, dikiranya pesta, Bapak Ibu. Ternyata ibadah dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada suatu momen yang orang Kristen lupakan, Bapak Ibu. Kurang antusias, Bapak Ibu, dibandingkan dengan merayakan Natal dan Paskah. Tetapi makna dari kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa dalam karya penyelamatan oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu. Inilah puncak, Bapak Ibu Saudaraku, dari misi atau pekerjaan Yesus. Dan kebanyakan dari antara kita lupa bahwa ada peristiwa yang penting untuk kita nantikan, karena dalam benak kita selalu mengingat bahwa Yesus lahir, hidup, mengalami penderitaan, bahkan mati dan bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen memiliki pola pikir yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Hanya sebatas bangkit, sehingga kita melupakan ada peristiwa yang penting Yesus lakukan, yaitu naik ke surga, Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam pengakuan Imam Rasuli jelas dikatakan sana, Yesus naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa, Bapak Ibu, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di sana ada cangkupan dalam pengakuan Imam Rasuli, Bapak Ibu Saudara.
Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, ia berulang kali menampakkan diri dan berbicara dengan para murid agar mereka dengan setia melanjutkan misi yang telah disampaikan Yesus kepada mereka, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, setelah kebangkitan dan sebelum Yesus naik ke surga, apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu? Ya, ini 40 hari merupakan waktu yang cukup panjang, Bapak Ibu. Apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudaraku, bersama dengan murid-murid? Yang Yesus lakukan adalah mengulangi lagi pengajaran-pengajaran yang telah diberikan kepada murid-muridnya. Ia membuka pemikiran mereka dan membicarakan lagi tentang kematian dan kebangkitan yang Bapak Ibu. Lalu Yesus di sana memahami selama 40 hari Yesus mengulangi pengajaran-pengajaran Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya murid-muridnya mengerti tujuan apa yang disampaikan Yesus kepada murid-murid Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu, kalau kita membaca buku, semakin kita terus membaca buku itu, ya, terus menerus Bapak Ibu, kita akan tahu di mana titik komanya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kebiasaan yang baik Bapak Ibu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ada 4 kejadian penting di dalam perjalanan misi Yesus di bumi. Yang pertama, Natal, yang kita pahami sebagai kelahiran Yesus Bapak Ibu. Yang kedua adalah wafat Kristus, yaitu kematian Bapak Ibu. Yang ketiga adalah Paskah, yaitu kebangkitan. Dan yang keempat adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi keempat ini, ya, hari ini adalah hari yang kita ingati Bapak Ibu. Ada 4 pasif yang Yesus tunjukkan dalam misi Yesus di bumi ini Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, fase kehidupan Yesus tidak jauh dengan fase kehidupan yang kita alami sebagai manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, Yesus dilahirkan, manusia juga dilahirkan. Yesus mengalami penderitaan, manusia juga mengalami penderitaan Bapak Ibu. Yesus menghadapi kematian, manusia juga menghadapi yang namanya kematian. Yesus bangkit dari kematian, begitu juga manusia akan bangkit dari kematian Bapak Ibu. Dan Yesus naik ke surga, begitu juga yang telah dijanjikan Yesus kepada kita, bahwa manusia yang percaya akan naik ke surga Bapak Ibu. Dari rangkaian gambaran ini Yesus telah membuka jalan untuk kita Bapak Ibu. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu dalam Alkitab juga dijelaskan dalam kisah Perjanjian Lama, ada 2 orang yang mengalami pengangkatan, ya, atau naik ke surga Bapak Ibu, yaitu Henokh dan Elia Bapak Ibu. Kalau dalam Perjanjian Baru yang kita kenal adalah Rasul Paulus. Jadi ada Perjanjian Lama menggambarkan tokoh yang benar-benar terangkat surga Bapak Ibu, dan juga dalam Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudaraku, muncul pertanyaan dalam diri kita. Apakah ketika Yesus naik ke surga, pekerjaan dan pelayanan Yesus sudah selesai? Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu. Kemudian Yesus menikmati, sudah masa-masa pensiun, seperti itu Bapak Ibu ya. Yesus tidak ada masa pensiun Bapak Ibu. Artinya Yesus bukan terlepas dari pelayanannya Bapak Ibu. Tetapi Yesus tetap menunjukkan keberadaan dan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan manusia melalui keberadaan dan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita Bapak Ibu. Nah, jadi pekerjaan Yesus di dunia ini belum selesai Bapak Ibu ketika dia naik ke surga. Dan di sini dikatakan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Nah, jadi pekerjaan Yesus bukanlah pekerjaan yang berhenti, tetapi berkelanjutan Bapak Ibu melalui kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara berkata oleh Tuhan.
Dalam konteks firman Tuhan ini mengungkapkan bagaimana Yesus memperlengkapi mereka berupa pengetahuan, penglihatan, dan kekuatan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga dan meninggalkan mereka, Bapak Ibu. Di sini kita melihat, Bapak Ibu, sebelum Yesus naik ke surga, bagaimana Yesus memperlengkapi murid-muridnya. Jadi Yesus bukan asal tinggal, Bapak Ibu, ya. Bukan asal pergi saja, tetapi bagaimana Yesus memperlengkapi murid-muridnya berupa pengetahuan, penglihatan, dan kekuatan. Ini adalah bekal mereka, Bapak. Yesus mempersiapkan mereka sebelum Yesus naik ke surga. Dan sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Ia mengatakan kepada mereka semua, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Apa makna saksi dari semua ini, Bapak? Murid-muridnya harus memahami bahwa selama ini mereka telah bersama-sama dengan Yesus, Bapak. Jadi mereka adalah saksi. Saksi adalah bagaimana menyampaikan kisah keselamatan, bagaimana menyampaikan kisah anugerah yang Tuhan telah ajarkan kepada murid-muridnya, dan itulah disampaikan kepada orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada poin yang penting yang harus kita pahami. Allah akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, Bapak Ibu, didasarkan pada kasih. Ketika kita mengerjakan sesuatu hal yang didasarkan pada kasih, maka Allah akan turut tangan dan bekerja. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, Allah tidak akan tinggal dalam diri kita ketika kasih tidak ada dalam diri kita. Sama seperti yang dialami oleh murid-muridnya pada saat itu. Bagaimana kasih Yesus tetap hadir di tengah-tengah muridnya supaya murid-murid tetap kuat dalam melanjutkan tujuan dan misi Yesus pada saat itu. Dan hal yang paling penting dan terakhir, Bapak Ibu, yang mau saya tekankan dalam kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus, kita diajak dalam renungan ini untuk tetap setia, Bapak Ibu, melanjutkan pelayanan Yesus sebagaimana dalam gambaran murid-murid Tuhan Yesus juga melanjutkan apa yang Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya siapa? Kita, Bapak Ibu. Kita melanjutkan apa yang menjadi perjalanan pengajaran yang Yesus sampaikan kepada kita. Dan kedua, Bapak Ibu, dalam renungan ini kita diajak bagaimana kita mempermuliakan Yesus. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, ya, COVID pandemic 19 yang mungkin sudah berjalan 2 tahun, Bapak Ibu, kita tidak memahami ternyata kita mau diajak untuk mau mempermuliakan Yesus, Bapak Ibu, melalui peristiwa COVID-19 yang pada saat ini. Mempermuliakan Yesus artinya bagaimana hidup kita harus bergantung kepada Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, Bapak. Bila kita pada saat ini memiliki hati yang mau melayani dan tetap mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami diajak untuk memahami arti kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan telah menunjukkan karya keselamatan. Dan ini adalah puncak dari misi Yesus Kristus. Bapa kami surga, ketika Yesus naik ke surga, Tuhan telah memperlengkapi kami pengetahuan, kekuatan untuk tetap terus menjalankan pelayanan kami ke depan. Ini adalah misi kami, Tuhan. Ini adalah tujuan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ketika Tuhan mengutus Roh Kudus dalam diri kami, Roh Kudus inilah yang akan memberikan kami kekuatan
memberikan kami penghiburan, dan akan tetap memberikan kami kesetiaan dalam melanjutkan pelayanan kami ke depan. Bapa kami surga, kami berdoa Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 yang terus ada, yang akan mempengaruhi kehidupan kami, yang akan mempengaruhi kesehatan kami, Allah yang akan memulihkan keadaan kami. Pada saat itu Tuhan, kami adalah manusia yang takut dan khawatir. Ketika wabah pandemi COVID-19 yang terus berkembang, secara khusus di daerah Pekanbaru maupun Rio di tempat ini, dan biarlah kami Tuhan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan tidak memiliki sikap yang putus asa untuk berdoa, untuk mau berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi ujian iman kami, bagaimana Tuhan melihat kami adalah orang yang Tuhan temui menjadi orang yang setia dalam setiap pengharapan kami. Dan kami boleh disadarkan Tuhan bahwa kekuatan kami tidak bisa melawan virus yang ada dalam kehidupan kami. Tetapi kami diajak dalam wabah pandemi COVID-19 pada saat ini untuk berpengharapan kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, sadarkan kami Tuhan, yang terus merasa hebat, merasa kuat, yang terus mengandalkan kekuatan diri kami. Saatnya ini kami akan kembali datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kami, pelanggaran kami, dan kami sujud datang kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengubah keadaan ini, memulihkan keadaan ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu tanpa dibatasi jarak dan waktu, berkomunikasi tanpa dibatasi antara satu dengan lain. Dan biarlah kebersamaan kami boleh terbangun kembali, terwujud kembali, oleh karena anugerah karya keselamatan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Amin. Demikianlah firman yang boleh disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman yang sudah diberitakan kepada kita boleh bertumbuh dan berbuah baik bagi kehidupan kita masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita pada saat ini. Untuk itu mari kita angkat lagu pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 169 ayat 1-2, Tenanglah Kini Hatiku. Hatiku, Tuhan
berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan dunia sampai selama-lamanya. Amin. Menyanyikan doksologi kepada Allah. Beri puji. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran firman Tuhan pada ibadah kenaikan Yesus Kristus mengajari kita untuk tetap setia dalam panggilan kita. Panggilan dalam melayani, sebab kita dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Taklah orang menjadi setia ketika Tuhan menemui kita dalam hari yang akan datang. Oleh karena itu, tulanglah lakukanlah apa yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Tetaplah mengerjakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa yang di surga dan persekutuan Roh Kudus yang dalam hati kita masing-masing itu akan senantiasa memberkati kehidupan kita, memberkati kesehatan pekerjaan dan dunia pendidikan yang kita ikuti pada saat ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita bersatu dulu. Kita berdoa untuk kita masing-masing. Kita bersyukur buat ibadah hari kenaikan Yesus Kristus yang telah kita ikuti pada saat ini. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati.